Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan dan limpahan nikmat kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Oke kelas, sudah siap semuanya ya? Kita mulai pembelajaran kita kali ini, prakarya dan kewirausahaan. Kelas 11 semester 2. Sesi kali ini kita mempelajari pada bab 1 wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Oke kelas, tujuan pembelajaran pada bab ini setelah kalian mempelajari materi wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, diharapkan kalian semua mampu yang pertama membuat perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang di wilayah setempat dan lainnya untuk membangun semangat berwirausaha. Yang kedua, mengapresiasi keanekaragaman karya kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang dan pengemasannya di wilayah setempat dan lainnya. Sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, mengidentifikasi potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang di wilayah setempat dan lainnya, berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang keempat, merancang produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang dan pengemasannya dengan menerapkan prinsip perencanaan produksi kerajinan serta menunjukkan perilaku santun, jujur, percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Yang kelima, membuat produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang dan pengemasannya berdasarkan konsep berkarya dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri. Yang keenam, menghitung titik impas atau break-even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang ada di wilayah setempat dan lainnya untuk membangun semangat berwirausaha. Yang ketujuh, melakukan promosi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang di wilayah setempat dan lainnya dengan sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Dan yang kedelapan, membuat laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang berdasarkan analisis kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang ada di wilayah setempat dan lainnya. Oke kelas, mengingat kembali pada materi prakarya dan kewirausahaan yang telah kalian pelajari pada bab-bab sebelumnya, bagaimana dan apa yang kamu rasakan? Bagaimanakah pendapatmu tentang kekayaan produk kerajinan Nusantara? Bagaimanakah produk kerajinan yang ada di daerahmu? Sebagai warga negara yang baik, tentunya harus memiliki tanggung jawab mengembangkan produk kerajinan tersebut agar menjadi kekayaan budaya Nusantara. Kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah dengan beragam bentuk dan keunikannya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita harus memuji ciptaan Tuhan Yang Maha Agung ini
Sebagai makhluk ciptaannya, kita wajib mensyukuri apa yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Manusia yang bersyukur adalah manusia yang selalu menerima pemberian Tuhan dengan rasa sukacita dan penghargaan mendalam yang diwujudkan dalam berbagai tindakan. Kemampuan bangsa Indonesia untuk berkreasi, mencipta, dan berwirausaha harus disyukuri dan selalu diapresiasi. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita wajib menghargai seluruh karya ciptaan manusia. Kini, seni kerajinan tumbuh makin pesat di Indonesia. Banyak daerah-daerah yang kemudian menjadi sentra-sentra kerajinan. Kondisi geografis Indonesia merupakan faktor pendukung menjamurnya seni kerajinan Nusantara. Perkembangan produk kerajinan di Indonesia sangat tergantung dari kemampuan berwirausaha dari masyarakatnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang kewirausahaan sangat penting dalam rangka mengembangkan produk kerajinan daerah di Nusantara. Pada materi berikut ini, kalian akan mempelajari wirausaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Kalian diharapkan selalu mencari informasi dari berbagai sumber mengenai wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Awalnya produk kerajinan di Indonesia hanya digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga digunakan untuk keperluan ritual tertentu. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan serta kemajuan zaman dan teknologi, produk kerajinan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau keperluan ritual saja. Namun, produk kerajinan kini juga dapat berfungsi sebagai hiasan interior maupun eksterior. Dengan adanya kreativitas dan perkembangan serta kemajuan teknologi dan adanya berbagai penelitian yang dilakukan oleh masyarakat, kelompok, atau perguruan tinggi, akhirnya bahan yang dapat dipakai untuk membuat kerajinan pun semakin bervariasi. Termasuk diantaranya yaitu bahan kerajinan yang berasal dari limbah. Pada prinsipnya limbah dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Contoh limbah gas adalah karbon dioksida yang dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap pembakaran sampah. Sedangkan contoh limbah cair adalah air sabun bekas cucian, minyak goreng buangan. Sedangkan contoh limbah padat adalah plastik, botol, kertas. Bagian yang kedua, berdasarkan sumbernya, terbagi menjadi 4 jenis, yaitu limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah domestik. Bagian yang ketiga, berdasarkan senyawanya, terbagi menjadi 2 jenis, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik merupakan limbah yang mengandung unsur karbon, sehingga bisa dengan mudah diuraikan atau bisa membusuk secara mudah. Sebagai contoh dari jenis organik misalnya adalah kulit buah-buahan dan sayuran, serta kotoran hewan dan manusia,
Sementara itu, limbah anorganik merupakan limbah yang tidak mengandung unsur karbon, sehingga sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan. Oleh sebab itu, limbah anorganik dapat pula diartikan sebagai limbah yang tidak bisa membusuk. Sebagai contoh dari jenis limbah anorganik, misalnya adalah plastik, botol beling bekas, pecahan kaca. Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya berupa botol plastik, tas plastik, dan kaleng. Salah satu pemanfaatan limbah anorganik adalah dengan cara proses daur ulang atau recycle. Daur ulang merupakan upaya untuk mengolah barang atau benda yang sudah tidak dipakai agar dapat dipakai kembali. Beberapa limbah anorganik yang dapat dimanfaatkan melalui proses daur ulang, misalnya plastik, gelas, logam, dan kertas. Pada materi pembelajaran kelas 11 semester 2, kalian akan diajak untuk mempelajari dan memanfaatkan limbah dari bahan berbentuk bangun ruang untuk dibuat menjadi produk kerajinan yang unik dan menarik. Setelah kalian belajar tentang materi ini, diharapkan akan dapat mengembangkan jiwa kewirausahaanmu, khususnya untuk memanfaatkan bahan limbah berbentuk bangun ruang menjadi produk kerajinan yang bernilai estetika dan dapat mendatangkan keuntungan. Limbah berbentuk bangun ruang adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 3, yaitu bahan limbah yang memiliki volume atau ruang, sehingga limbah tersebut dapat berdiri serta memiliki volume atau keruangan. Limbah berbentuk bangun ruang dapat berupa bangun berbentuk beraturan seperti kubus, bola, kotak, dan bangun tidak beraturan. Contoh bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah limbah botol, limbah kaleng, limbah kayu, dan lain-lain. Oke kelas, kita masuk ke bagian A, yaitu perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Untuk menjadi wirausahawan profesional, kalian harus memiliki perencanaan usaha yang baik. Aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah: yang pertama, ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pada materi semester 2 ini, kalian akan mempelajari tentang ide dan peluang usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Rencana dalam berwirausaha perlu dianalisis untuk mengenali kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan-kesulitan keberlangsungan usaha. Analisis usaha ini juga dapat digunakan untuk mencari strategi alternatif dalam bidang penjualan, bauran produk, investasi, pengembangan staf, pengendalian usaha, pengendalian biaya,
dan lain-lain. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangannya adalah sebagai berikut. A. Faktor keuntungan. Apakah usaha yang ditetapkan itu mendatangkan keuntungan atau tidak? Jika setelah diperhitungkan ternyata tidak memberi keuntungan yang memadai, sebaiknya pilihan bersangkutan dibatalkan. B. Faktor penguasaan teknis. Cara pembuatan produk kerajinan perlu dikuasai atau dipelajari dengan baik oleh para karyawan atau pengrajin. C. Faktor pemasaran. Harus diteliti kemungkinan pemasaran dan prospek pemasarannya di waktu mendatang. D. Faktor bahan baku. Bahan baku merupakan faktor penting yang ikut menentukan tingkat harga pokok dan kelancaran proses produk usaha kerajinan. E. Faktor tenaga kerja. Pada faktor tenaga kerja ini, yang perlu dipertimbangkan adalah tersedianya tenaga kerja yang murah dan kemungkinan untuk memenuhinya baik jumlah, keahlian, maupun jasa. Oke kelas, selanjutnya adalah yang ke F, faktor modal. Perlu dipertimbangkan kesesuaian antara modal yang disediakan dan kebutuhan jenis usaha kerajinan yang dibutuhkan. G. Faktor resiko. Tingkat resiko yang akan ditanggung perlu dipertimbangkan dengan besarnya keuntungan yang akan diperoleh. H. Faktor persaingan. Perlu dipelajari situasi yang akan terjadi dan disesuaikan dengan kemampuan menghadapinya dalam hal modal maupun pemasarannya. I. Faktor fasilitas dan kemudahan. Fasilitas yang dibutuhkan untuk operasi usaha kerajinan dan kemudahan penyediaannya menjadi pertimbangan. Kemudahan yang mungkin dapat diperoleh dari pemerintah seperti pajak dan lain-lain. J. Faktor manajemen. Pertimbangan penting lainnya adalah produk pengelolaannya yang paling sesuai dan bagaimana kemampuan pengusaha untuk mengelolanya. Hal ini sering diabaikan dalam mendirikan perusahaan kecil. Faktor lain yang perlu menjadi pertimbangan adalah peraturan pemerintah, perizinan, pertimbangan etis, lingkungan, dan sebagainya. Oke kelas, ini adalah tugas yang pertama. Amatilah produk kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang pada gambar 1.1 di atas. Apa kesan yang kamu dapatkan? Bahan limbah apa lagi yang bisa dimanfaatkan untuk produk kerajinan? Ungkapkan pendapatmu dalam pembelajaran. Jika wirausaha sudah menetapkan jenis usaha kerajinan sesuai dengan yang diinginkan dan sudah melalui berbagai macam pertimbangan, tugas yang perlu diperhatikan oleh seorang wirausaha adalah mempertimbangkan hal-hal berikut ini. A. Jenis usaha kerajinan yang sesuai dengan hasrat dan minat. B. Jenis usaha kerajinan yang benar-benar akan membawa suatu keuntungan. C. Jenis usaha kerajinan yang mudah mengurus dan mengerjakannya. D. Jenis usaha kerajinan yang mudah memeliharanya. E. Jenis usaha kerajinan yang produknya disenangi dan dibutuhkan konsumen. F. Jenis usaha kerajinan yang bahan bakunya mudah didapat. G. Jenis usaha kerajinan
yang mendapat dukungan serta perlindungan pemerintah. Oke kelas, selanjutnya adalah menganalisis peluang usaha. Harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan penuh perhitungan tentang segala kemungkinan yang akan menggagalkan usaha. Kalian tidak boleh asal-asalan atau meniru tanpa berpikir dan dianalisis. Dengan adanya analisis SWOT, S yaitu strength, kekuatan, W, weakness, yaitu kelemahan, O, opportunity, atau peluang, dan threat, yaitu ancaman. Berarti kalian dapat mengetahui peta peluang usaha dan ancaman apa yang ada dengan adanya analisis SWOT. Dengan tersedianya informasi intern dan ekstern, maka perusahaan akan dapat mengetahui A, di mana usaha itu ada peluang atau opportunity untuk maju dan sukses. B, apa saja yang akan mengancam perusahaan atau threat. C, adakah kekuatan atau weakness yang membatasi atau menghambat kemampuan dalam mencapai sasaran usaha. Oke kelas, ini adalah aktivitas 1 untuk kalian. Coba kalian berlatih untuk menentukan peluang usaha untuk produk kerajinan dengan memanfaatkan bahan dari limbah berbentuk bangun ruang yang ada di sekitarmu dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, produk kerajinan yang akan dijual. Yang kedua, konsumen yang akan dituju. Dan yang ketiga, analisis SWOT terhadap peluang atau ide usaha yang akan ditetapkan. Dan yang keempat, buatlah laporan dan presentasikan hasil analisis sederhana dari peluang usaha produk kerajinan tersebut. Oke kelas, alhamdulillah sesi kali ini sampai di sini dulu ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Tetap semangat dan jaga kesehatan dan lakukan 3M. Oke, thank you. Semoga video pembelajaran semua ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, and subscribe gratis ya, agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Oke, thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.